apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rombongan guru SMK Negeri 1 Kabupaten Simalungun alami kecelakaan. 5 orang tewas di lokasi kejadian. Polisi meringkus pelaku aksi pemalsuan bahan bakar minyak jenis Pertalite di kawasan Binjai, Langkat. Para relawan datang membersihkan lingkungan Medan Zoo dan galang dana untuk bantu pemeliharaan. Sebuah minibus yang berisikan rombongan guru SMK Negeri 1 Kabupaten Simalungun alami kecelakaan. Minibus tersebut bertabrakan dengan truk berisikan air mineral yang mengalami remblong. 5 orang tewas di lokasi kejadian. Peristiwa kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Raya, Kecamatan Nerek, Kabupaten Simalungun pada Rabu siang. Truk berisikan air mineral alami remblong dan oleng menimpa beberapa mobil dan pengendara sepeda motor. Salah satu minibus yang tertimpa berisikan 7 orang guru SMK Negeri 1 Simalungun. Warga sekitar pun terkejut dan berusaha untuk mengevakuasi korban yang terhimpit truk besar. Akibat kecelakaan itu 5 orang guru tewas di lokasi kejadian, 2 orang guru mengalami luka-luka, sementara korban luka lainnya dialami oleh mobil lain dan pengendara roda 2 yang juga ikut menjadi korban truk tersebut. Seluruh korban pun dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Untuk saat ini, untuk korban meninggal dunia masih ada 5 yang kita evakuasi tadi melalui mobil ambulan sudah dibawa ke rumah sakit Pematang Siantar. Jadi kalau kondisi dari olah TKP awal kita, untuk mobil Puso mengalami remblong sehingga tidak terkendali, tidak dapat mengendalikan diri, sehingga menabrak mobil pada depan dan arah lawannya. Sementara Kamis pagi, suasana haru tampak dari para siswa dan guru di SMK Negeri 1 Siantar, Kabupaten Simalungun. Pihak sekolah melaksanakan pengibaran bendera merah putih setengah tiang sebagai wujud berduka cita. 5 orang guru menjadi korban kecelakaan tabrakan truk yang mengalami remblong. Awalnya rombongan guru tersebut hendak melayat salah satu keluarga guru meninggal dunia di Pematang Raya. Ini kegiatan kami, saya sudah minta izin pada Bapak Pimpinan. Hari ini kami akan melayat ke rumah duka semuanya. Jadi 4 ada di wilayah Siantar Simalungun dan 1 berada di Dolok Sanggu. Jadi pembelajaran memang kami tiadakan, jadi kami bagi sesuai dengan anak-anaknya dan guru-guru yang mendampingi ke sana. Dan kelima ini adalah 2 ASN, 3 orang honor GTP. Para siswa dan guru dibagi untuk melanjutkan kegiatan dengan berkunjung ke 5 titik rumah duka. Kegiatan belajar mengajar diliburkan sementara. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Waspada dengan orang asing yang berada di sekitar anjungan tunai mandiri atau ATM. Bisa jadi penipu yang justru merugikan Anda. Di Kota Medan, 3 orang anggota sindikat pengganjal kartu ATM ditangkap polisi. Salah seorang tersangka merupakan residivis dengan kasus yang sama. Modus kejahatan ganjal ATM. Lagi-lagi seorang residivis melakukan kejahatan jenis ini. Sindikat ini didalangi oleh tersangka Irfan Syarial alias Wak Lobe, residivis kejahatan yang sama. Modusnya, para tersangka seolah tidak saling mengenal, mengantri untuk melakukan transaksi di mesin ATM. Biasanya, pelaku mengincar korban dengan ciri-ciri gagap teknologi, panik, dan kalangan wanita. Para tersangka mengganjal mesin ATM menggunakan tusuk gigi yang telah dipersiapkan. Saat kartu ATM korban tersangkut, disinilah para tersangka berbagi peran. Seorang seolah membantu, seorang lagi mengamati nomor PIN, serta seorang lagi mengamati situasi. Kemudian saat korban menyerah meninggalkan kabin di mana kartu ATM-nya tersangkut, salah satu tersangka berperan sebagai mengambil uang dari ATM dan menguras saldo korban.
Ketiga tersangka telah melakukan modus kejahatan mengganjal ATM lebih dari 60 kali di Medan dan Binjai. Ketiga tersangka ini ditangkap di Medan dan Binjai. Dari penangkapan ketiganya, polisi menyita puluhan kartu ATM dari berbagai bank, sepeda motor, serta mobil dari hasil pencurian saldo nasabah bank. Ini adalah dengan mengganjal mesin ATM yang apabila nasabah akan melakukan transaksi di mesin ATM itu, dia tidak akan bisa melanjutkan transaksinya, seolah-olah ada terjadi kegagalan. Itu yang kemudian dilakukan atau dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mendapatkan PIN daripada ATM para nasabah. Dari pengungkapan ini kita berhasil mengungkap lebih dari 65 kartu. Selain menangkap ketiga tersangka, polisi masih mendalami peran seorang ibu yang membawa anak untuk berperan sebagai pemengaruh korban. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menerima 3 laporan polisi tentang kasus terkurasnya saldo ATM menggunakan modus ganjal. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Petugas gabungan Direktorat Narkoba dan Sabara Polda kembali menggerebek tempat yang diduga sebagai basis peredaran dan penggunaan narkoba. Dari 2 tempat penggerebekan, polisi menahan 11 warga yang dicurigai menggunakan narkoba. Gerebek Kampung Narkoba, lagi-lagi dilancarkan tim gabungan Polda Sumut. Penggerebekan pertama dilakukan hari Rabu yang lalu di Kampung Flamboyan Medan Sunggal serta Desa Pompa Binjai, Kecamatan Kuta Limbaru, Deli Serdang. Petugas menggeledah puluhan warga di sejumlah bangunan kosong, namun ditemukan sejumlah sampah bekas, alat hisap, dan plastik kemasan sabu-sabu. Petugas kemudian merusak bangunan kosong dan gubuk liar yang dijadikan tempat transaksi dan konsumsi narkoba. Dari 11 orang yang ditahan, terdapat seorang wanita yang sempat melawan petugas karena tidak ditemukannya barang bukti. Kemarin yang terbaru ada 11 pengguna narkotika yang berhasil kita amankan. Dan saat ini dalam proses penyelidikan di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Ini adalah komitmen Polda Sumatera Utara untuk terus melakukan perburuan dan penindakan terhadap peredaran narkotika. Ke-11 warga yang ditahan masih diperiksa di Direktorat Narkoba Polda Sumut. Belum ada tersangka dari warga yang diamankan dalam penggerebekan ini. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Sebelumnya, polisi menggeledah dan membakar sejumlah bangunan di Desa Seimencirim, Deli Serdang. Pasalnya, lokasi tersebut dijadikan tempat transaksi dan konsumsi narkoba. Polisi juga menyita sejumlah mesin judi ketangkasan. Polisi menggeledah satu persatu warga yang dicurigai memiliki narkoba. Selain itu, polisi menggeledah 7 bangunan tempat penyedia judi ketangkasan pada Senin yang lalu. Para pemain dan pengelola sempat kabur ke areal persawahan sebelum akhirnya berhasil ditangkap petugas. Mereka yang tertangkap di lokasi perjudian langsung dilakukan tes urin. Penggeledahan dilakukan di Kampung Banten, Desa Seimericim, Deli Serdang oleh puluhan personel gabungan Direktorat Reserse Anti Narkoba dan Brimob. Aktivitas di desa ini belakangan dianggap meresahkan, menyusul berdirinya usaha perjudian serta transaksi narkoba. Hasilnya ditemukan sejumlah barang bukti paket sabu-sabu, ganja, serta alat hisap. 13 orang diringkus, masing-masing karena memiliki dan menyimpan narkoba, operator, dan pemain judi, serta hasil cek urin positif mengkonsumsi narkoba. Melakukan pengungkapan peredaran narkotika, pengguna narkoba, dan juga tempat perjudian yang selama ini meresahkan masyarakat. Ada 12 orang yang diamankan dan 12 orang itu positif narkotika. Seluruh mesin judi ketangkasan disita ke truk polisi, di bawah pengawalan ketat personel Brimob bersenjata laras panjang. Polisi juga membakar bangunan gubuk yang dilaporkan menjadi tempat transaksi dan konsumsi narkoba.
Tuti Aliwi Lubis melaporkan dari Kota Medan.